Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nasana dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah semester 3 dengan NIM 2431016. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan materi Etika Pemasaran dalam Islam. Materi ini membahas bagaimana kegiatan pemasaran tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga harus sesuai dengan nilai moral dan nilai syariat Islam. Di sini saya akan membahas etika pemasaran dalam Islam, yang dimana dalamnya nanti kita akan mempelajari landasan syariah, prinsip etika pemasaran, etika penetapan harga, dan pelayanan etika dalam Islam. Selanjutnya itu ada pengertian pemasaran dalam Islam adalah seluruh aktivitas menawarkan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen dengan cara yang halal, jujur, transparan, adil, serta bertujuan membawa kemaslahatan bagi penjual dan pembeli. Nah, etika pemasaran dalam Islam ini lebih mengatur aturan dan nilai moral yang mengatur bagaimana kegiatan pemasaran itu dilakukan sesuai syariat Islam. Etika pemasaran dalam Islam itu bukan cuma hanya soal bagaimana cara menjual barang, tetapi juga soal bagaimana kita mencari keuntungan tanpa melanggar aturan Allah. Islam tidak melarang bisnis, tapi bagaimana cara berbisnisnya itu harus dengan benar. Keuntungan bukan hanya satu-satunya tujuan, ada yang dimana ada tanggung jawab moral dan spiritual. Selanjutnya itu adalah landasan syariah. Etika pemasaran dalam Islam tidak berdiri tetapi bersumber dari landasan syariah yang mengatur bagaimana seorang muslim bertransaksi dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran melarang pengurangan dan pertimbangan, yang dimana Islam itu melarang mengurangi timbangan dan memalsukan kualitas barang atau menipu konsumen, karena hal tersebut itu merugikan orang lain dan merusak keadilan. Setiap pelaku usaha harus menjaga kepercayaan konsumen, baik dalam kualitas barang, harga, maupun informasi produk. Keuntungan bisnis harus diperoleh dengan cara yang benar, bukan melalui manipulasi, kebohongan, atau praktik curang. Yang kedua ini ada menurut hadis, pedagang yang jujur dan terpercaya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam pemasaran bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah. Nah, yang ketiga ini ada menurut prinsip muamalah. Pada dasarnya, semua transaksi boleh selama tidak melanggar syariat. Transaksi harus bebas dari gharar, riba, dan penipuan. Dan setiap transaksi wajib menunjukkan kejujuran, transparansi, dan keadilan. Selanjutnya ini ada prinsip etika pemasaran dalam Islam. Yang pertama itu ada kejujuran, yang dimana kejujuran berarti penjual menyampaikan kondisi bagaimana produk apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya, tanpa melebihkan. Yang kedua itu ada keadilan. Keadilan berarti tidak merugikan konsumen, tidak memonopoli pasar, dan tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Yang ketiga itu ada amanah. Amanah artinya penjual menepati janji baik terkait kualitas barang, harga, maupun waktu pengiriman. Yang keempat itu ada transparansi. Transparansi berarti semua informasi produk disampaikan secara jelas sehingga konsumen tahu apa yang mereka beli. Yang kelima ini ada tidak menipu. Islam melarang segala bentuk penipuan sekaligus iklan palsu, testimoni kebohongan, atau klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan.
selanjutnya itu ada etika penetapan harga. Yang pertama itu ada harga yang adil. Harga yang adil artinya harga yang ditetapkan sebanding dengan kualitas dan manfaat produk. Dalam etika pemasaran, harga tidak boleh ditentukan secara asal atau hanya untuk mencari keuntungan besar, tetapi harga harus mencerminkan kualitas barang dan manfaat yang diterima konsumen. Jika kualitasnya biasa aja, maka tidak pantas dihargai terlalu mahal. Yang kedua itu ada tidak eksploitasi konsumen. Tidak eksploitasi konsumen berarti tidak memanfaatkan ketidaktahuan, keterpaksaan, atau kelemahan pembeli untuk menaikkan harga, yang dimana penjual itu tidak boleh menaikkan harga secara berlebihan hanya karena konsumen tidak punya pilihan lain atau tidak tahu harga pasar. Dalam Islam, praktik seperti ini dianggap tidak adil dan merugikan pihak lain. Yang ketiga, tidak memanfaatkan kondisi kelangkaan. Tidak memanfaatkan kondisi kelangkaan, menimbun barang dan menaikkan harga saat barang langka, termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Penjual dilarang menimbun barang lalu menjualnya dengan harga tinggi saat barang langka. Dalam Islam, Islam melarang praktik menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan agar harga naik. Tindakan ini merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip. Yang selanjutnya itu ada dampak etika pemasaran dalam Islam. Yang pertama itu ada sikap ramah. Sikap ramah adalah bagian dari akhlak dalam Islam. Dengan menetapkan etika pemasaran Islam, penjual dituntut untuk bersikap ramah, sopan, dan menghargai konsumen. Sikap ramah membuat konsumen merasa nyaman dan dihargai, sehingga mereka lebih percaya dan tidak ragu untuk kembali membeli. Yang kedua itu ada kejelasan informasi. Kejelasan informasi berarti penjual jujur dan transparan dalam menyampaikan produk. Etika pemasaran Islam menuntut penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan benar tentang produk seperti harga, kualitas, manfaat, dan kekurangannya. Tidak boleh ada penipuan atau informasi yang disembunyikan. Yang ketiga itu ada tanggung jawab layanan. Penjual bertanggung jawab terhadap produk dan layanan yang diberikan, tidak lepas tangan setelah transaksi. Dalam Islam, penjual harus bertanggung jawab jika terjadi masalah pada produk atau layanan. Ini menunjukkan bahwa amanah dan kejujuran dalam berbisnis. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika pemasaran Islam mengajarkan kita bahwa bisnis bukan sekedar hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga soal akhlak dan tanggung jawab. Jika nilai-nilai syariah diterapkan, maka pemasaran akan berjalan lebih adil, dipercaya konsumen, dan membawa manfaat serta keberkahan bagi pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.